Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan, mengaruniakan. Yesus itu anugerah. Yesus itu bukan tumbal, dia anugerah. Anaknya yang tunggal, bukan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang percaya kepada dia. Berarti inti di sini adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak mungkin mengimani pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hasem jadi manusia, dibunuh manusia. Ajaran ini hanya cocok untuk Roma dan Yunani. Yes dan yes. Itu yang terjadi. Makanya ada yang disebut kitab kanonik, kitab apokrifa. Kenapa demikian? Oh, ini yang cocok untuk Romawi Yunani, ini yang kagak. Yang cocok aja yang kita loloskan. Terjadi konsili-konsili, saling jabat tangan. Penyembahan terhadap Yesus resmi pada abad ketiga. Menjadi agama resmi kekaisaran. Kenapa enggak menjadi agama resmi Yahudi? Sinagoge mengganti Tuhan mereka dengan Yesus. Kenapa? Kenapa rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang sampai hari ini masih menjadi praktisi Torah, kenapa tidak melantik Yesus menjadi Tuhan? Layaknya surat Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Kenapa surat itu nggak ditulis kepada orang Romawi yang paham Bible, yang paham Torah? Yang mereka praktisi tentang Tuhan itu seperti apa, yang mengenal Tuhan lebih dulu, yang keselamatan datangnya dari Yahudi. Kenapa surah-surah Kristen tidak dikirimkan kepada mereka? Kenapa enggak lolos di meja Yahudi dulu, baru dikirim keluar? Itu satu. Yang kedua, kenapa enggak ada praktisi Torah datang ke Indonesia mengkristenkan orang Indonesia? Kenapa harus penjajah? Ada apa dengan Kristen? Ini dulu poinnya. Lalu yang ketiga, pertanyaan saya tadi tidak dijawab oleh saudara ya. Teman-teman yang saya kasihi ya dari Kristen yang pingin kali anak Maria itu mati. Pertanyaan saya saudara nggak jawab. Tunjukkan data Tuhan menginginkan agar orang jujur, orang baik, orang soleh, orang suci mati untuk orang fasik. Yang ada orang fasik dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Poin pertama Anda nggak jawab. Untuk memudahkan itu, tolong jawab pertanyaan saya yang kedua. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Catat, Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah, lalu mengambil kain lenan. Jubah, kain lenan. Yesus, kain lenan. Kain lenan, Yesus. Satu paket. Pada saat penangkapan, ada oknum yang katanya Yesus namanya. Udah digiring, udah ditangkap. Murid-muridnya pada berlarian. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang. Lari meninggalkan Yesus. Tadi pada saat proses perjalanan menuju Bukit Golgota, ada manusia ikut di belakang oknum yang katanya Yesus. Lalu mau ditangkap juga. Padahal sasaran utama Yesus. Kenapa mau nangkap orang lagi? Ada orang di belakang oknum yang katanya Yesus, pingin ditangkap, seketika melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya, lalu lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan ini? Tunjuk satu data di dalam kitab Perjanjian Lama Baru, ada oknum murid Yesus menggunakan kain lenan. Ketika Yesus katanya Yesus,
ditangkap, digiring, ada oknum di belakangnya menggunakan kain lenan. Begitu ingin ditangkap, kain lenannya dilepas, lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sopo iki? Siapa dia yang menggunakan kain lenan lari meloloskan diri? Dan ada apa pingin ditangkap? Bukankah sasarannya sudah ditangkap? Jawaban untuk itu karena tentara Romawi tidak mengenal yang mana yang bernama Yesus. Karena Yesus bisa merubah-rubah. Sekarang pertanyaan kedua saya buat teman-teman saya yang saya sayangi. Tunjukkan data Anda yang menggunakan kain lenan selain Yesus yang asli adalah si fulan. Silakan. Oke, jadi saya mau jawab yang kedua dulu tadi yang kenapa tidak ada orang Rabi Yahudi yang kemudian datang ke Indonesia terus mengkristenkan orang-orang di Indonesia? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, orang-orang Yahudi pun menolak dia, tidak menganggap dia, bahkan sebagai rabi pun mereka tidak menganggap Yesus. Nah, itu salah satu alasan. Jadi bukan hal aneh kalau ada orang Yahudi kok nggak ada ke Indonesia untuk mengkristenkan. Orang Yahudi saja menolaknya dia. Itu satu. Yang kedua, tentang soal siapakah yang soal kain lenan tadi, saya belum kupas di ayat itu. Silakan yang lain kalau mau ditambahkan, silakan. Aku tambahin deh. Bung Enok sambil cari jawaban yang lainnya. Itu kain lenan itu yang waktu Yesus mengikatkan pada kain lenan itu kan untuk membasuh kaki kan? Untuk membasuh kaki para murid. Jadi ada peristiwa Paskah di situ, dia untuk membasuh kaki para murid supaya kalau untuk Katolik dia akan menyatakan Ekaristi supaya nanti peristiwa itu bisa dikenang sama generasi-generasi kita sekarang. Nah, itu maksudnya Bang Zuma itu kain lenan itu yang itu kan? Coba aku tanya sedikit dulu. Iya, betul. Yesus menggunakan kain lenan. Dan yang lari melepaskan diri itu, yang lari di belakang oknum yang ditangkap itu melepaskan kain lenan. Tolong tunjukkan ada murid lain yang menggunakan kain lenan. Silakan. Kalau di data kita sih memang muridnya pada kabur ya, nggak ada murid lain ya, cuma Yesus doang ya. Yes. Ya cuma Yesus doang. Ya. Berarti yang kabur? Cium Yesus kan kalau menurut kitab suci ya, menurut kitab suciku Yudas datang supaya menandakan yang mana ini Yesus, nanti siapa yang kucium itulah dia. Yesus bla 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 segala macam. Iya, terus? Nah itu kan Yudas kan datang kasih tanda. Iya, Yesus. Betul. Tapi Yesus mengatakan sebelumnya, aku yang telah memilih engkau yang 12, tapi salah satu di antara kamu ini adalah iblis. Apa mungkin penyaliban yang Anda katakan sebagai karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu adalah karya iblis? Kalau untuk, sorry nih, ini aku agak ke spiritual, tapi jangan samakan pendapatku dengan pendapat Kristen atau Katolik yang lainnya. Yesus di situ kan bilang, Yudas kan kalau dalam Alkitab kan kerasukan iblis ya, pas ketika lagi perjamuan. Rencana yang dimaksud itu rencana iblis itu paling bisa aku jawab itu paling rencana dari orang Yahudi, bukan rencana Tuhan. Jadi ibarat di situ tuh kayak Tuhan melawan iblis. Iblis merasuki Yahudi supaya nangkep Yesus, Tuhan yang dengan posisi kayak gitu karena mencintai umat Yahudi jadinya yaudah, bukan berarti Tuhan kalah di situ, karena tapi kan habis itu Tuhan bangkit, Yesusnya bangkit setelah itu. Paham nggak dengan peristiwa ini? Kalau saya paham. Kata mengatakan saya paham. Ngalah bukan berarti kalah, karena Tuhan sayang semuanya, bukan cuma sayang anaknya doang, dia sayang semua makhluk. Yang setauku gitu. Ini pemahamanku. Jadi jangan ngeblame yang Katolik atau Kristen yang lain, bro. Itu aja sih. Oke, saya kasih data, Bung ya. Yesus datang meneguhkan hukum Taurat, menggenapi. Penggenapan itu menyempurnakan, bukan membatalkan. Itu dulu poinnya. Menyempurnakan. Menggenapi itu ketika dia 9, dicukupkan 1 lagi menjadi 10. Ketika dia 5, dicukupkan kembali menjadi 6 supaya genap. Ketika dia 7, dicukupkan jadi 8 supaya genap. Itu yang disebut penggenapan. Penggenapan itu penyempurnaan, bukan pembatalan. Sementara yang terjadi di Kristen itu pembatalan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Lagi-lagi Efesus ini ditulis buat orang Roma, bukan untuk Yahudi. Kenapa? Penulisnya orang cerdas. Tidak mungkin orang Yahudi menerima pembatalan hukum Taurat dengan hanya karena matinya Yesus yang mereka benci. Jadi kalau saudara mengatakan tadi, kenapa orang Yahudi nggak ada yang mengajarkan Kristen? Itu jawabannya, karena Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini ajaran dari Romawi Yunani yang diajarkan oleh orang Farisi. Orang Farisi menuliskan bukan untuk Romawi Yahudi, tapi untuk Romawi. Kenapa demikian? Karena yang berkuasa pada saat itu Romawi. Yahudi tidak akan mungkin. Anda mengatakan, iya karena Yesus pada saat itu memang sudah ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai Nabi? Sebagai Mesias? Bro, gini bro, ya, silakan. Belum terlalu panjang. Itu bro bilang Kristen itu diajarkan oleh kaum Farisi, sedangkan Yesus sendiri itu membenci orang Farisi. Gimana ceritanya tuh Kristen bisa diajarkan kaum Farisi? Pertanyaan yang sangat gemilang. Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan, tunjukkan kepada saya orang ahli kitab, orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama, pengikutnya banyak dan 2 kali pengikutnya banyak, dan ajarannya itu betul-betul bersumber dari orang Farisi itu sendiri. Saya katakan bocorannya, Paulus satu-satunya. Kecuali saudara bisa menunjukkan kepada saya ada orang Farisi yang keluar dari Yahudi, Israel, tanah Israel, Yerusalem, mengajarkan satu sekte atau pengajaran selain daripada Kristen. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau untuk itu aku bisa bilang gak ada orang Farisi yang gak ada orang Farisi. Yesus yang pasti. Ajaran Yesus ya. Yes. Paulus di dalam ajarannya sendiri, Kisah Para Rasul 23 nomor 6 dia mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 nomor 6 dia mengaku orang Farisi. Jelas itu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan tentang Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia penyakit samparnya, yaitu Paulus, seorang tokoh dari sekte Nasrani. Terjawab ya? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang itu bertobat dari menyembah dewa-dewa, mereka kemudian ikut samamu, tapi menjadi orang neraka juga, dan bahkan dua kali lebih jahat daripada engkau. Sekarang Bung, sekarang nih 30 detik terakhir ya. Sejahat-jahatnya Yahudi, sejahat-jahatnya Bani Israel, mereka membunuh para nabi, mereka menolak Yesus, tapi mereka tidak pernah menggantikan Hasem dengan manusia. Tapi korban daripada orang Farisi, dengan lantangnya mulutnya mengatakan Yesus itu dua natur, Yesus adalah Allah Bapa, Yesus mengosongkan diri, Yesus. Itulah bukti 2 kali lebih jahat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti orang Yahudi hari ini? Di luar Yahudi, yang nyamar sebagai Yahudi rohani, yang nyamar sebagai pengikut Yahudi, yang nyamar sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran Yahudi siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Kristen, Bung. Maka Kristenlah yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Poin, data, dan saya minta dibantah. Silakan. Oke, jadi tadi kan Bro mengatakan bahwa tidak ada satupun murid Yesus waktu dia disalib. Apakah Maria Magdalena bukan murid Yesus juga? Goblok itu, Yohanes itu lihat. Maria murid Yesus. Dia adalah yang menyaksikan penyaliban itu. Catat, pertanyaan Anda sangat bagus dan saya suka. Ingat, kalau euforia di gereja sampai orang rela mati demi menyembah Yesus itu adalah benar. Yesus anak Maria mati bangkit pada hari ketiga itu adalah benar. Maka ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan pencipta langit dan bumi dalam konsep gereja nusul mengosongkan diri menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan kita manusia. Katanya
Katanya. Itu di mana kita dengarkan? Gaungan yang begitu keras dari gereja, dari mimbar gereja, merambah sampai ke penjuru bumi. Tapi pertanyaannya, apakah ada satu dari ke-11 murid, atau 3.000 orang murid, atau 70 di antara murid, satu manusia pun yang datang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus dari kubur? Terlentang, duduk, berdiri, berjalan. Apa ada murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Nihil, kosong pemberitaan. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Bung. Kalau Yesus mengajarkan itu, wahai murid-muridku, ketahuilah, aku akan bangkit pada hari ketiga. Maka Anda akan mendapatkan informasi yang banyak. Bahkan Anda akan menemukan Bani Israel, 12 suku Bani Israel masih menuhankan Yesus sampai hari ini secara turun-temurun. Kenapa? Dia menyaksikan ada orang yang mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Mesias, kuasa diberikan kepadaku dunia akhirat, dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Saksikan aja nanti. Dihitunglah dia, Jumat, Sabtu, Minggu, tadang, benar-benar Yesus bangkit dari mati dan disaksikan oleh orang Yahudi, sehingga Yahudi hari ini beragama Kristen. Tapi faktanya, jangankan murid, jangankan manusia, semut pun tak ada yang seekor menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit dari kematian, Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan itu kemudian menjelma menjadi manusia. Itu hanya ada dari Romawi dan Yunani. Di tempat asalnya itu kosong pemberitaan. Tidak ada murid Maria yang menyaksikan itu. Yes, ada Maria, ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea. Yes, betul. Tapi ingat, satu-satunya manusia yang datang pada hari Minggu subuh gelap gulita hanya Maria. Berarti hanya Maria yang tahu orang ini mati atau pingsan. Maria datang ke pemakaman, apa yang dibawa? Rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Padahal ini adalah hari ketiga, mayat sudah membusuk. Kenapa bawa rempah-rempah? Berarti Maria tahu ini yang di dalam kuburan ini sebenarnya bukan kuburan, goa. Itu adalah kuburan, goa yang dibuat untuk menyimpan mayat. Luas, bukan kuburan, itu kamar milik Yusuf Arimatea. Kenapa disimpan di sana? Ada oksigen, ada udara masuk keluar masuk. Kenapa? Karena menurut pemberitaan yang ada dalam Bible, orang ini tidak mati. Apa buktinya nggak mati? Apa buktinya? Maria datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki luka, bukan meminyaki mayat, tetapi untuk meminyaki luka. Satu. Yang kedua, di dalam Lukas 24 Anda lihat nomor 36, apa yang dikatakan oleh Yesus tiba-tiba? Shalom alaihim. Nomor 37, murid-muridnya tersentak kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Subhanallah. Andai saja Yesus mengajarkan aku bangkit pada hari ketiga, begitu Yesus muncul di hadapan mereka, Assalamualaikum, maka murid semuanya akan terharu, berlari memeluk Yesus. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Bapa, Yahweh, Elohim, Maha Suci Engkau, haleluya. Ternyata Tuhan kami betul-betul bangkit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka dicumilah Yesus itu, dipeluklah dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Wow. Berarti tidak ada pemberitaan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ada bro, ada bro. Silakan. Itu ada. Silakan. Nanti Anda akan semakin berat kalau Anda mengatakan ada. Di dalam Lukas, Yesus pernah bilang anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. yes, saya bantu. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 Yesus mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda cari di dalam Taurat 1 jam sebelum kiamat, tidak akan pernah Anda temukan itu. Ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Di Taurat. Di mana lagi? Di Mazmur. Di mana lagi? Kitab para nabi. Tunjukkan. Jangan tiga-tiga kitab. Taurat aja. Kalau ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat atau perjanjian lama deh, cari
Kejadian kah, imamat kah, bilangan kah? Tunjukkan kepada saya akan tutup Komal dan lembaga Mu'alaf Center yang saya dirikan akan saya bubarkan. Kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya. Tapi Bung, saya sudah geluti Bible, berpuluh tahun saya belajar Bible, tidak pernah saya temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak akan Anda temukan. Artinya bahwa kebangkitan Yesus itu cerita hanya ada di Kristen. Ceritanya hanya ada di gereja Barat merambah sampai ke Indonesia. Ingat poinnya sudah 3 nih. Yang pertama tadi, yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sekarang. Siapa yang menggunakan kain lenan? Terus yang kedua, di mana tertulis di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Sudah 3 PR Anda. Oke. Jadi tadi Bro bilang tidak ada satupun murid Yesus waktu Yesus disalib. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya yang dikasihannya di sampingnya. Ia berkata kepada ibunya, "Inilah ibu." Ya, sebentar. "Ini anakmu." Oke. Jadi yang mana yang benar ini? Maksudnya? Jadi tadi kan Bro bilang jadi murid Yesus itu semuanya lari waktu Yesus disalib. Terus ini Yesus sendiri bilang dia menyerahkan ibunya kepada muridnya untuk menjadi inilah ibu, inilah anakku kepada. Waktu Yesus ditangkap pada lari, bukan pas. Iya, itu mana muridnya di situ selain Maria? Mana? Siapa muridnya yang ada? Kalau pas Ibunya disalib dan ada murid Yohanes. yang dikasihinya. Iya, siapa Itu yang dikasihi di situ? Ya, tapi kan memang tidak dijelaskan namanya, tapi kan ada. Murid yang dikasihinya itu yang bersandar di dadanya itu siapa? Laki-laki. Ya siapa? Iya, Yohanes. Jadi ada murid laki-laki bersandar di dada Yesus gitu. Ya, Yohanes. Yakin? Yohanes. Yakin laki-laki bersandar di dada Yesus? Enggak. Kan tadi Bro bilang tidak ada, tapi di sini dijelaskan ada muridnya. Ada Iya, murid di situ. muridnya itu Maria. Maria itu Iya. murid Yesus. Nah, terus Ibunya, Ya, ibu, berarti ada mamanya, kan mamanya, muridnya? mamanya. di situ juga ada ibunya, ada istri Klopas juga ada di sana. Terus Ya, yang menulis artinya kitab ada. saudara Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus, kemana mereka? Sembunyi mereka, sembunyi. Nah, lalu cerita tentang salib informasi dari mana? Karena itu. Gimana? Mari ibunya satu sama Yohanes. Kan Yesus waktu disalib dia teriak ke murid kesayangan nih, inilah ibumu waktu disalib, inilah anakmu. Dia ngomong ke Yohanes kok. Mana buktinya dia ngomong ke Yohanes? Di mana? Tolong tunjukkan datanya. Saya kasih referensi Yohanes 21, data 24, 25. Coba tunjukkan di mana Yesus berteriak kepada Yohanes, penulis Yohanes. Saya mau menambahkan sedikit dari narasi Enoch tadi ini kan, yang dimana Petrus dia katakan bahwa seakan-akan Petrus ini menghalangi untuk penyaliban kepada Yesus. Yang dimana tadi Yesus mengatakan bahwa nyala iblis. Bahwa di sini seakan-akan Bang Henok ini juga memperkuat dalih bahwa Yesus ini siap untuk disalib seperti itu. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitabiah ya, yang dimana dalam Lukas 6 nomor 16 itu Yudas kan di situ menjadi pengkhianat, di situ yang dikatakan. Jadi di situ di dalam yang dimana tadi yang Bang Zuma katakan bahwa di dalam Matius 26 ya kayaknya tadi itu, di situ sudah membuktikan bahwa anak manusia memang akan pergi itu. Jadi di sini kalau banyak kita membaca ayat ini memang kesimpulannya bahwa memang bahwa manusia anak manusia akan pergi. Dia mengatakan celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Itulah mengapa disalib Yesus dia masih berteriak-teriak. Makanya di sini seakan-akan Bang Enoch tadi tujui bahwa Yesus ini saya disalib. Seandainya kalau dia siap dalam Matius 40 Adam
kira-kira jam 3 bersulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Kan seperti itu. Jadi berarti sejak semula Yesus ini ke dunia bukan untuk menebus dosa manusia. Tetapi karena dia ini mungkin bernasib sial. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kalau dari penjelasan saya tadi menurut Bro siapa nih yang disalib nih? Jadi di sini saya mengatakan kepada Anda tadi itu seakan-akan Anda ini Heeh. Oh enggak, saya cuma mengatakan membacakan Yesus ini siap untuk disalib. Ya, saya cuma menyatakan apa yang saya pelajari dan tertulis. Saya tidak pakai tafsiran dan lain-lain. Maksudnya, kemudian saya mau minta kesimpulan saja dari yang saya jelaskan. Tadi kan Bro menanggapi apa namanya pernyataan dari saya. Maksudnya kalau memang dia maksudnya dari arah pembicaraan tadi, nah kemudian siapa yang disalibkan begitu? Kalau memang bukan Yesus. Ini Bapak marah. Ya orang fasik. Kalau saya ditanya, saya jawab orang fasik, pengkhianat. Oh iya, namanya nggak tahu ya? Jelas itu Yudas kan dalam kitab saudara yang disebut pengkhianat, kan beliau. Oh iya, jadi yang bunuh diri bukan Yudas ya? Nah itu cerita yang muncul belakangan, bukan? Prosesi terjadi penyaliban, kemudian muncul sebuah kitab yang menceritakan itu. Tidak diceritakan Salah. sebelum kejadian. Sebelum penyaliban. Sebentar, saya bukakan. Silakan. Iya, silakan. Dikasih besar boleh, Bang? Biar kelihatan aku nggak kelihatan jelas di sini, nggak bisa lihat dekat. Terlalu kecil tulisannya. Bang Wanya masih sholat. Kayaknya masih sholat Oh beliaunya. iya ya. Astaga. Lupa aku ndak ini juga tadi ndak merhatikan. Sebentar. Lupa deh bang. Perkuat argumentasi saudara ya terkait kematian Yudas karena saya akan membantai itu. Iya, silakan. Oke. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah jatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uangnya 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusanlah kamu itu sendiri? Itu urusanmu sendiri. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kemudian disebutkan lagi di perjanjian baru juga, saya lupa di mana. Nah, itu di situ tapi ditulis dengan perut terbelah. Nah, kemudian saya mencari referensi lain dalam tafsiran-tafsiran di luar, maksudnya untuk membahas yang satunya lagi karena terjadi perbedaan pendapat, point of view yang berbeda karena di kitab selanjutnya itu dijelaskan perut dia jatuh kemudian perutnya terbelah. Nah, namun ada penjelasan logis dari kisah yang ada di ayat ini waktu dia menggantungkan diri. Kemudian kalau orang gantung diri membusuk, lalu ketika mayat itu jatuh, itu bisa terjadi ini pembengkakan badan. Kemudian pas terjatuh itu maka terbelahlah badannya. Itu yang saya dapatkan. Nah peristiwa ini yang dijelaskan yang di layar ini sebelum penyaliban. Bisa dibuka nanti. Ya, boleh saya bantai ya? Silakan. Oke, jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya alur cerita sesuai dengan konsep yang ada kemudian, satu hal. Yang pertama menceritakan bunuh diri dengan cara menggantung. Yang kedua, perutnya terbelah, jatuh tertelungkup, dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang sudah terindikasi dua pemberitaan yang berbeda. Lalu kemudian Anda mencoba untuk menyusun cerita itu. Lalu bagaimana dengan waktu kematiannya? Di dalam Matius 27 nomor 5 sampai 7, di sana jelas sekali Yudas mati sebelum tanah dibeli oleh imam kepala. Coba Anda baca. Yudasnya mati sebelum tanah dibeli oleh imam kepala. Tapi kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas mati setelah dia membeli tanah. Mana yang betul? Membeli tanah, dia mati sebelum membeli tanah, atau dia mati setelah dia membeli tanah? Mana yang benar? Kontradiksi, mau lari kemanapun tetap salah. Lalu kalau kita melihat dari oknum yang membeli tanah, Matius 27 nomor 6 sampai nomor 7, yang membeli tanah adalah para imam kepala.
Itu jelas. Tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18, yang membeli tanah adalah Yudas itu sendiri. Kebohongan yang ketiga. Banyak hal. Saya bisa menunjukkan sampai kebohongan kelima atau sampai keenam. Tapi ini aja dulu Anda renungkan. Apa mungkin kemudian ada cerita yang kontradiksi untuk menutupi kemudian cerita bahwa Yesus yang mati, bukan Yudas. Ini semua sebuah propaganda yang kemudian tidak kompak antara penulis Kisah Para Rasul dan penulis Matius. Yang satu mengatakan mati sebelum membeli tanah, yang satu mengatakan mati setelah membeli tanah. Yang satu mengatakan yang membeli tanah adalah imam, yang satu mengatakan yang mati yang membeli tanah adalah Yudas itu sendiri. Kebohongan. Jadi iman boleh ada, tapi harus bertumbuh. Bertumbuhnya iman dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Ilmu. Oh, Yudas itu bunuh diri. Oke, apakah hanya sampai di situ? Pelajarin kok poinnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kalau saudara mengatakan Yesus itu harus mati karena Petrus berkhianati, di dalam Matius 16 nomor 23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus mau Yesus itu diselamatkan dari penyaliban. Itu maunya Petrus, tapi maunya Allah gimana? Maunya Allah, Yesus itu ditangkap, tapi sebelum ditangkap, ada orang yang menggantikan dia, dan penyaliban itu terjadi. Itu maunya Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa maunya Allah? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah. Apa salah Yesus? Kenapa harus dibunuh? Ternyata pembunuhan dan penangkapan Yesus itu diasaskan terhadap kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Matius 22, Matius 26. Yesus ditangkap dari hasil rekayasa kesaksian-kesaksian palsu. Apakah Anda rela memberikan seorang anak untuk dibunuh dengan berdasar kesaksian palsu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yesus harus didengarkan, bukan dibunuh. Lalu kemudian, ini terakhir ya, supaya kita ini pelajari lagi, utamanya teman-teman saya yang Kristen ini. Di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah selain nanti di kerajaan surga. Lukas 22:16. Di situ Yesus berjanji, aku tidak akan makan lagi roti, ya, selain nanti di hari kebangkitan. Tetapi Lukas 24 nomor 30, Yesus makan roti. Mana yang benar ini? Yesus makan roti atau Yesus tidak makan roti? Berarti ada yang berjanji tidak makan roti, tetapi ada yang disangka Yesus makan roti. Ada dua kejadian. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Allah. Itu Yesus yang betul itu. Yang asli itu berjanji, tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di hari kebangkitan, di hari kerajaan, yaitu di hari penghakiman. Itu janjinya dia. Tetapi di Yohanes 19:30, di situ ada orang disalibkan, sebelum dia mati dia minum anggur dulu. Berarti ada dua oknum yang berbeda. Satu berjanji tidak minum anggur, berjanji tidak makan roti, yang ditangkap dan yang disalib makan roti dan minum anggur. Sama enggak kira-kira oknumnya? Tidak sama bagi orang yang berpikir. Nah, terakhir, sabar. Terakhir, di Kisah Para Rasul 29 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, tentang soal-soal agama mereka. Mereka berselisih paham. Tentang seorang bernama Yesus, mereka berselisih paham. Yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Orang mengatakan dia mati, tetapi Paulus mengatakan hidup. Berselisih paham. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Saya kira
Demikian teman-teman sekalian, ingat materi-materi kita yang pertama, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya minta data di mana ada tertulis orang fasik diselamatkan, ditebus dengan menggunakan orang yang benar, dan orang jujur diganti, dan pengkhianat diselamatkan, digantikan oleh orang yang jujur. Karena kalau kita melihat di kisah Abraham, Abraham diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya, tetapi anaknya ini jujur, dia ikhlas, rela menerima apa yang kemudian Tuhan berikan, lalu Tuhan ganti dengan binatang. Yesus datang sebagai orang benar, ya, yang tadinya diperintahkan kepada orang Yahudi mempersembahkan binatang, diganti menjadi manusia. Jadi ada kebalikan. Abraham diminta mempersembahkan manusia, diganti dengan hewan. Yahudi diminta persembahkan hewan, tapi oleh Kristen diganti dengan manusia. Ini adalah dua kenyataan yang harus diupas tuntas dan harus kemudian dipikirkan dengan logika yang sehat. Terakhir dari saya sebelum saya pamit undur diri, pesan saya kepada adik-adik yang ada di sini yang Kristen, ya. Yesus itu mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi di luar Israel itu Yesus sebut sebagai guguk dan disebut sebagai pemakan sampah, juga Ya, disebut itu sebagai di mana tuh hamba. Bang? Biar saya catat Bang. Matius 15:24. Nanti kalau sudah mau membahas itu boleh kontak host, nanti kita uraikan. Dan saya berani mengatakan, mohon maaf, dengan serendah-rendahnya saya mohon maaf, saya berani mengatakan bahwa teman-teman Kristen ini bukan domba, melainkan guguk yang Yesus katakan di dalam Matius 15, data 23, 22, 23, 24 sampai 25. Ya, sorry Bang, saya potong dulu. Itu Silakan. berbicara soal perempuan yang di Samaria, bukan? Betul. Iya. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus hanya untuk domba Israel saja. Artinya Iya. dia tidak mau menyembuhkan anak dari perempuan itu, bukan? Yes. Nah, ketika dia menyembuhkan anaknya, apakah dia telah melanggar apa yang diucapkan sebelumnya? Tidak. Jadi gimana ini? Oke, baik. Saya seorang dokter diutus ke Papua. Di tengah perjalanan ada orang yang sakit. Bolehkah saya mengobati anak tersebut? Padahal itu bukan orang Papua. Sebagai dokter. Ya, berarti keselamatan itu boleh dari luar Israel, kan? Oh, tunggu. Kalau tunggu, sabar. Ya. Lanjut Bang, lanjut aja. Iya. Iman yang dipercayai oleh wanita tadi itu apa? Iman wanita ini tadi apa? Kita kupas, mumpung ditanggapin. Silakan. Ya, kuat. Imannya benar, imannya besar. Iya, imannya besar. Oke, apa iman yang besar itu? Pengakuan perempuan yang diakui oleh Yesus imannya besar itu yang mana? Kalau Anda belum memahami, saya sebutkan. Oke. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Oke. Perempuan itu mendekati dan sujud menghormat kepada Yesus. Tolonglah aku, Tuhan. Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak di sini Bani Israel. Dan melemparkannya kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Benar, Tuhan. Nah, coba. Pernyataan Yesus yang mengatakan tidak layak roti yang untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Perempuan mengatakan, benar, Tuhan. Benar. Saya akui, Tuhan. Tetapi, tetapi kata perempuan itu, tetapi guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang Yesus katakan? Benar imanmu itu. Benar kalau Anda guguk. Benar kalau Anda pemakan remah-remah. Maka Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa iman benar itu? Mengakui dirinya guguk, mengakui dirinya pemakan sampah. Silakan, ada tanggapan? Ya, jadi dalam ayat itu disebutkan aku hanya diutus untuk domba Israel saja. Jadi
Bro beranggapan bahwa itu memang suatu keharusan dan memang tidak boleh dilanggar, artinya tidak boleh dari luar, bukan tidak boleh, tapi artinya hanya untuk bangsa Israel. Berarti di luar itu tidak dapat keselamatan begitu. Maksudnya Yes. bukan gitu. Ya, ini hanya kesembuhan anak, ini bukan keselamatan hari kebangkitan, ini hanya menyembuhkan anak saja. Yesus boleh menyembuhkan siapapun, boleh. Tetapi tentang ketauhidan, tentang keyakinan, tentang agama, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Ya. Jadi Kalau terus silakan. bagaimana dengan Matius 28 perintah dia untuk pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu Oke. gimana? Baik, mari kita lihat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Ya, kita lihat ya. Nanti saya arahkan Anda ke original teksnya. Matius 28 nomor 19 kalau nggak salah itu ya. Oke. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Oh, enak kali ini kalau kita lihat ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Hah. Yang pertama yang harus disadari, kalau ini dianggap benar, data ini dianggap benar, yang pertama, orang di luar Yahudi harus dijadikan hamba atau murid. Ya. Murid. 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 Berarti bukan hamba. Maksudnya gimana sih? Kan dia minta menjadikan murid. Iya. Ya murid, Iya kan? tulis saja murid, ya murid. Dia mengatakan Mateu teusate. Dia murid. Ah. Kalau orang menjadi murid, apakah guru itu Tuhan? Oh, itu lain lagi, lain pembahasan lagi lain. Oke, lain pembahasan lagi. Baik, mari kita masuk ke dalam original teksnya. Apa yang dikatakan original teksnya? Poreu tentes matai teusate. Apa arti Indonesia yang sebenarnya? Jadikanlah murid semua etnos muridku. Semua etnis muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Yang mau dijadikan murid adalah ras. Ras siapa? Ras muridku. Itu original teks. Iya. Tapi lembaga kitab Anda memplesetkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28:19 sebentar saya cek dulu. Silakan. Sambil dicek, saya mau nambahkan kalau salah di Alkitab ada tertulis bahwa Tuhan tuh ngadain pesta, dan di pesta itu tiba-tiba anak-anak Allah itu nggak ada yang hadir. Ini ibarat kata tuh dari ajaran Yesus perumpamaan, dia ada tertulis seperti itu. Nah, pas hari jadi dia undang semuanya di luar anak-anak dia. Itu sih yang aku bisa sampaikan. Kenapa kok Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, itu karena Israel udah nolak dia mentah-mentah sampai ditangkap. Sabar. Oke, ada tanggapan lain? Saya pakai satu device jadi saya tidak bisa buka interlinearnya untuk saya lihat. Nanti saya akan cek Oke. lagi nanti. Oke. Cuma kalau memang harusnya untuk bangsa Israel saja, harusnya di situ dituliskan ke-12 suku Israel atau kepada domba Yehuda atau ya intinya kepada suku Israel. Tapi kenapa di situ bangsa ditulis bangsa? Oke. Original teksnya di sana jelas dikatakan etnos. Ketika berbicara etnos itu etnis. Kalau Anda paham etnis, berarti Anda tahu etnis itu ras. Ras yang dimaksud di sini adalah ras muridnya. Ras muridnya Yesus hanya ada 12 suku ras. Ya, segala Israel. ras atau ras saja di situ ditulis. Segala ras muridku. Jelas kan? Etnos. Sebentar, saya cek. Silakan. Penguat data itu adalah salah satunya Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya. Nah, penguat kedua, Biar tidak menyimpang saja. iya, jangan menyimpang ke bangsa lain, tapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari Bani Israel. Itu penguat Iya, pertama. maksudnya itu sebagai komando utama dulu, bukan berarti tidak boleh yang lain, tapi kan artinya yang menjadi utama, sama seperti waktu Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis.
Nah, itu salah satu penyimpangan. Itu sorry, itu sebelum Yesus Sama seperti ditangkap kan ya? perintah Paulus, Roh Kudus kepada Paulus untuk tidak mengabarkan Injil di Asia Kecil. Bukan berarti dia tidak boleh ke Asia, tapi dia lari ke seberang dulu, saya lupa di daerah mana. Tapi dia tidak jalan ke Asia Kecil dulu. Itu supaya dia tidak menyimpang. Oke, baik. Di luar Bani Israel itu tidak dianggap umat, tidak dianggap bangsa. Saya kasih pola pikir yang kedua pada saudara terkait tema ini. Yang pertama Matius 10 tadi, data 5, data 6. Itu pesan Yesus kepada muridnya. Murid yang taat tidak mungkin melanggar. Yang kedua, Hakim-Hakim 20:26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa ini maksudnya apa ini? Apakah seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini? Sebentar, ini di Hakim-Hakim atau di Matius ini? Hakim-Hakim 20:26. Nanti saya akan kasih data kepada saudara. Berapapun data yang Anda butuhkan terkait domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada di luar Bani Israel. Di luar Bani Israel itu disebut Goyim. Yang ikut masuk ke dalam tengah-tengah Yahudi disebut serigala atau guguk. Silakan. Ya, Yosua, Bang Richagin boleh tambahin, kalau mau tambahin saya lagi Gini, cari datanya. Ini Takutnya kita saya ambil keluar. harus dengan konteks kan kerohanian ya, maksudnya dalam arti spiritualis. Iya. Jadi itu maksudnya untuk masalah ini kan tadi seperti aku bilang, Tuhan kan pernah ada tertulis Tuhan pernah ngadain pesta yang seperti ajaran Yesus. Nah, anak-anaknya nggak ada hadir, terus jadi makanya yaudahlah kita sebarkan ke luar bangsa. Itu sama seperti peristiwa Yesus ketika Yesus itu kan roti hidup yang dari surga, itu menurut kepercayaanku ya. Nah, tentunya anak-anak Israel tuh kagak ada yang mau makan itu si Yesus, maksudnya makan dalam arti bukan dalam hal kasar, maksudnya nggak ada yang terima itu ke Yesusnya. Makanya Tuhan jadi langsung lempar ke seluruh bangsa yang di luar, orang-orang di luar Israel, itu karena bangsanya sendiri nolak ke Yesus. Sebenarnya memang tujuan Tuhan ya untuk bangsa Israel, karena di luar Israel kan udah punya kepercayaan masing-masing mereka. ya itu pembelaan. Tapi saya ingin membacakan Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Pertanyaan saya, bangsa yang dimaksud ini seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Itu Yosua itu lain lagi, itu bahas lain lagi itu. Iya betul. Kronologinya beda. Saya ngerti. Yang saya maksud di sini, apakah seluruh bangsa? Nah, bangsa di situ yang dimaksud adalah memang khusus spesifik ke bangsa Israel. Nah, di situ Yosua, itu kan di situ bicara- tidak disebutkan Israel. Dari mana Iya, Anda bangsanya mengasumsikan? si Yosua kan? Berarti bangsanya si Gimana Yesus? bunyinya? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak seorang pun yang berani. Bangsa itu kan, bangsa itu. Nah, berarti kan lebih spesifik, tapi bukan jamak situ bangsa-bangsa, bukan. Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas Ya, menyebut itu kan- ras Israel. Sebentar. Anda Jadi itu kan disebutkan itu kan hanya untuk mencobai perempuan di Samaria itu. Hanya untuk melihat keteguhan imannya. Lah, Jadi bukan berarti Gini bro. Dia memang awalnya seperti itu. Tapi itu kan kalau kita harus anggapnya dari segi spiritual ya. Yesus kan di situ kan sebelum dia seperti sekarang nih dinyatakan sebagai Tuhan lah bagi kepercayaan Kristen dan Katolik. Memang pas di situ kan dia seperti orang yang penting lah. Seperti ada juga pernah kan orang yang kerasukan aja, roh jahat aja bisa sampai bilang, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Nah itu kan udah ada saksi lah, ibarat dari alam sana lah, alam roh lah. Nah maksudku untuk peristiwa perempuan Samaria kayak gitu yang ketika Yesus dia mau nyembuhin, itu kan Yesus murah hati bahwa siapa lagi selain yang dari langit nih, sosok yang ibarat kata tuh ya dari Tuhan itu mana lagi manusia yang bisa seperti kayak gitu, yang tabib yang hebat lah. iya, Yesus dipercayai oleh orang Samaria tadi sebagai tabib. Percaya dia, makanya dia datang untuk menyembuhkan anaknya.
nggak langsung sih bro, dia kan lagi datang, maka Yesus jawab seperti itu. Emang untuk Israel doang kok sebenarnya. Iya. Dia sudah akui itu. Dia katakan bahwa imanmu betul, imanmu benar. Lalu apa yang salah ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Aslinya seperti itu memang. Sorry, ini harus dari segi konteks spiritual. Memang di kitab suci tidak tercatat apa yang Tuhan mau, karena kan kita manusia bro. Iya, Bukan tapi Tuhan. Nah itu jadi apa yang Tuhan mau kan yang tahu cuma Tuhan. Sorry ya, ini kalau kitabku Tuhan Yesus doang yang tahu. Seperti ada tertulis. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikum. Nih, Waalaikum. nih Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Bapa kita semua, Sang Pencipta, itu kan siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang punya kuasa dari langit? Pada saat itu kan cuma Yesus. Iya, Yesus datang mengaku untuk umat Israel. Ya, tadi saya buka di interlinearnya, di situ ditulis etnos, dan saya buka strongnya, dan itu memang digunakan untuk ada sebelumnya itu ada kata semua bangsa, istilahnya seperti itu, semua etnis. Jadi tidak terpacu pada bangsa Israel saja. Karena gini, kalau fokusnya hanya bangsa Israel saja, sedangkan di kisah sebelumnya orang Israel saja menolak dia. Jadi buat apa lagi gitu loh? Sudah pasti kan bukan ke Israel tujuannya, artinya seluruh bangsa. Itu udah benar terjemahannya. Tidak ada yang benar di situ. Porontentes itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Betul. Jadikanlah murid seluruh etnis muridku. Nah, tuh. Ya, seluruh etnis kan, bukan seluruh Israel kan? Seluruh etnis muridnya. Etnis murid Yesus itu ada 12 suku. Ya, jadikanlah seluruh Bukan seluruh, jadikanlah murid. Jangan langsung ke seluruh. Jadikanlah murid seluruh etnis, seluruh ras muridku. menjadi muridku. Nggak ada kata menjadi. Jangan ditambah-tambah. Coba carikan saya kata menjadi. Sampai gundul alisnya nggak akan Anda temukan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Ya, di situ baptislah murid ya. Ya, Itu etnis muridku. ya. Habis kata etnis itu nggak ada muridku di situ, bukan muridku. Menjadi murid saja. Sebentar, saya cek lagi ya. Silakan, silakan. Oke, di situ dibilang baptizing them, mereka. Iya, itu murid, itu murid yang ras daripada muridnya itu yang dibaptis. Anda bukan ras muridnya. Di situ tidak ada kata ginomai. Tidak ada kata ginomai di sana bahwa mereka yang bukan dari ras murid harus menjadi murid. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jadikanlah murid ya, etnos, Ya. ras, murid. Baptizing. Oh, belum sampai ke situ. Di situ baptizing. Iya, Langsung setelah baptising. dikatakan bahwasanya etne baptisan itu merujuk kepada orang-orang yang berasal dari etnisnya dia yang dibaptis. Gini bro, tapi setelah mereka terima Roh Kudus, kan itu seluruh bahasa kan mereka bisa ngomong. Nah, terus? Kalau dalam kitabku tertulis ada bahasa di luar bangsa Israel loh. Ada dari mana, ada dari Arab juga loh kalau nggak salah. Iya, terus kan memang Aku pernah mereka baca deh. Jadi mereka berarti memang kalau Coba memang Anda- begini nih, kalau memang cuma sampai sebatas di ayat itu, nggak ada peneguhan di ayat yang pas dapat bahasa roh untuk seluruh dunia yang orang pada kaget kok kita bahasa lainnya bisa pada ngomong. Nah itu berarti memang, tapi kan ini ada. ya Anda lupa. Ya, Ada penambahan bahwa dalam Kan- kuasa Roh Kudus itu dia bisa Apakah saudara tidak pernah pelajari bahwasanya Septuaginta itu hadir dikarenakan orang-orang Yahudi sudah tidak paham lagi bahasa Ibrani?
Iya, tahu. Nah, tahu kan? Makanya kitabnya mereka diterjemahkan. Sedangkan yang disebut domba, Yeremia 23 nomor 3, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka. Ya. Berarti, Maksudnya? ya, artinya bahwa Bani Yakub itu sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Benar, itu Nah, benar. inilah yang diminta oleh Yesus untuk dijadikan sebagai murid, bukan Anda. Yakin. Yakin Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah seperti domba yang dicerai beraikan. Anda bukan Israel, Anda bukan Bani Israel. Terus Jadi perang saudara itu, setelah perang saudara itu kan akhirnya Tuhan mencerai beraikan mereka. Itu udah lama ya. iya memang, makanya Yesus datang setelahnya kemudian diutus kepada domba yang hilang dari umat siapa? Umat Israel. Kenapa hilang? Karena mereka sudah dicerai beraikan oleh Tuhan. Baca Yeremia 23 nomor 8. Ya. Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Mereka akan tinggal di tanah mereka sendiri. Itu jelas itu. Itu di mana? Di mana? Di mana? Di dalam Yeremia 23 nomor 8. Iya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu bukan untuk kita itu. Aku kan sorry ya. Bukan. Aku juga lahir. Bukan. Untuk kita ya. Bukan. Oke. Kalau gitu gini, kalau gitu Siap. kita biasanya apa nih? Agama yang boleh kita anut apa, Bro? Kalau gitu. Kan Nah. Bro itu kan nggak Oke. boleh nih, karena itu untuk Yes. Israel doang. Kalau gitu agama kita apa dong kalau kayak gitu? Satu-satunya agama ya Islam. Oke. Jadi apakah nabi-nabi terdahulu bersyahadat juga? Yes. Jelas. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam mengakui Tuhan, syahadat itu persaksian bahwa Ya. Tuhan itu adalah yang ia kenal. Anda juga bersaksi, Yesus itu adalah Tuhan Anda. Itu syahadat Anda. Ya. Oh, itu syahadat ya, begitu ya. Iya, persaksian kan? Anda bersaksi, Bang Yesus Adi, itu boleh Tuhan kasih bagi Anda. sedikit, biar nggak kemana-mana pembahasan saya tadi. Takutnya saya kemana-mana. Silakan. Bro, sekilas nih sambil nunggu. Oh Iya. iya. Silakan. Oke, silakan. etne baptisone autos. Ini ini translate yang Anda gunakan adalah terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba Anda tampilkan original teks dari manuskrip tertua. Ini Indonesia diyunanikan, pasti Yunaninya ikut ke terjemahan Indonesia. Ya, ada ini ada. Itu pasti apakah Bro Juma punya? Kalau punya boleh tolong ditampilkan. Coba, Siap Gurunda. iya silakan. Gimana Gurunda? Di Coba lihat di, Sinaiticus? iya coba. Baik Gurunda. Kodeks Sinaiticus, kemudian Matius berapa Gurunda? 28:19. Oke, sambil nunggu Sebentar. Bang Zuma ini Silakan. berarti selain orang Israel nih, kan tadi Bang Zuma bilang kalau gitu Yesus diutus memang untuk bangsa Israel dan dia mau cari domba-domba yang tersebar di seluruh luar Israel nih supaya masuk ke ajaran dia gitu. Terus kalau gitu yang selain, kan aku kan emang bukan kelahiran Israel, maksudnya aku dari Indonesia, masalahnya selain Israel itu kita harus nganut agama apa itu? Iya, agama Islam. Kan Yesus iya, gimana? Bentar, saya potong dulu. Itu Silakan. berbeda berarti ya, Bang Zuma. Jadi dari yang saya kasih tadi berarti berbeda ya dari kodeks tertuanya. Gimana? Iya, itu terjemahan Indonesia diyunanikan. Pasti mengikuti Yunani. Oh, bukan dari Yunani ke bahasa Inggris kan ya? Soalnya saya tidak menemukan bahasa Indonesia di situ tadi. Iya, tapi itu terjemahan dari bahasa apa yang Anda tampilkan? Saya dari interlinear. Nah, interlinear. Ya, coba boleh dibukakan Bang Ardi. Baik, siap. Ya. Host, itu tulisannya host. Ini dari Kodeks Sinaiticus. Ya. Matius berapa Gurunda? 28:19 ya Gurunda. Iya. Ya, baik. Ah ini. Waduh, baterai saya. Isinya Gurunda mau atau habis gimana lagi. Gur? Ya, coba ada kata Mateteu. Mateteu itu apa?
menjadikan murid. Semua. Ada kata pas. Lalu ada kata etnos. Etnos itu Ya. ras, bangsa. Ya, sama Lalu- nggak bunyinya sama yang di sini yang saya kasih? Lalu ada kata mateteuo, diulang lagi. Menjadi murid. Jadikanlah murid semua etnos muridku. Kelihatannya agak sulit, Dinda Ardi, coba tampilkan Matius 28:9 yang di Indonesia aja. Yang di Indonesia biar lebih mudah dipahami. Di copy atau gimana Gurunda? Di ini paralelnya aja. Paralelnya supaya kita bisa Oh, lihat. paralel. Iya, supaya kita bisa lihat terjemahan per revisi. Baik, baik. Matius 28. 19. Baik, Matius 28. Oh, dari Sabda juga ya? Iya, dari sabda biar Anda bisa lebih mudah mempercayai kan datanya. Halo Dinda, coba klik terjemahan baru di angka 3100. Jadikanlah. 3100. Jadikanlah. Mateteuo. Ini Iya. Gurunda. Apa terjemahannya Mateteuo? Mateteuo. Jadikanlah muridku. Jadikanlah Iya. murid. Iya. Geser Iya. lagi ke 9356. Baik, Gurunda. 9356. Pas semua. Di sampingnya tadi jadikanlah. Ikuti aja runutannya. Jadikanlah semua. Jadikanlah. Iya, di situ di sampingnya tadi. Jadikanlah semua. Oh, ini Semua jadi segala, satu, Gurunda. semua segala Iya, bangsa. makanya. Jadikanlah Kita- ini Mateteuo. Terus bangsa etnos. Oh, ini 1484 bangsa. Etnos. Semua 3956. Mateteuo kembali kan 310. Jadi arti yang sebenarnya jadikanlah murid semua ras muridku. Semua bangsa. Iya, semua etnos. Etnos. Semua bangsa artinya kan di luar Israel tidak Oh, dituliskan. tidak bisa begitu. kedua- Makanya Dinda Ardi tolong diterjemahkan pelan-pelan, diurut. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu diurut. Diklik dulu jadikanlah. Jangan pindah-pindah. Jadikanlah muridku. Ya. Jadikanlah Mateteuo. Jadikanlah murid. Mateteuo. Betul. Betul, iya benar muridnya. Jadikanlah murid. Ya. Dua kata di situ kan? Iya, betul. Segala betul, Gurunda. bangsa. Oh, iya, Jadikanlah betul. murid segala bangsa muridku. Kan selesai. Iya. Iya, segala bangsa muridku kan. Jadikanlah murid. Segala bangsa menjadi muridku kan, bentuknya Tidak ada kan kan? present tense. Tidak ada. Jadi Aduh. Itu tunggu. Coba Anda jujur. Ya, silakan, Anda lanjut, jujur. lanjut. Anda jujur. Dinda Ardi, tolong. Jadikanlah murid. Jadikanlah 3100. Jadikanlah. Mateteuo. Bukan murid. jadi. Gimana, Bunda? Dinda Ardi, bacakan dua kata terjemahan Mateteuo itu. Oh, Iya, Mateteuo saya juga tahu artinya muridku kan. ini Gurunda. Iya, tapi mulai dari kata jadikanlah. Jadikanlah. Karena itu jadikanlah, pergilah. Karena itu Jadikanlah pergilah. murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Oh, enggak Ini. kayak gitu caranya, enggak gitu caranya. Enggak, Kata berarti jad nggak runut. Kan runutnya bangsa dulu baru muridku. Jadi bukan itu muridku. makanya Saudara Dinda Ardi ini keliru caranya. Mohon maaf. Oh, siap. Gurunda. Kena lagi Ardi. Iya, Siap. enggak gitu caranya. Kita menerangkan itu harus sistematis. Jadi ketika kita mengklik jadikanlah, dibacakan Mateteuo artinya menjadikan murid atau jadilah muridku. Kan gitu. Ya, ini. Jadikanlah muridku. Nah, itu jelas. Mateteuo. Berarti bukan cuma kata jadikanlah, tapi Lembaga Kitab Indonesia menghilangkan muridku di situ. Oh, ya paham Gurunda. Nah, itu Paham, Gurunda. maksudnya. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah jadikanlah semua bangsa, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa muridku harus dijadikan murid, bukan bangsa yang lain, cuman bangsa muridku aja. Bangsa muridku gimana? apa? 12 suku bangsa. Runut lagi maksudnya susunan katanya.
Susunan Soalnya- katanya, jadikanlah murid semua ras muridku. bukan ras muridku, tapi menjadi. Kan bentuknya present tense. Tidak ada kata menjadi di sana karena di situ bangsa bahasa Yunaninya etnos. Etnos itu Iya. ras. Iya betul. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, bangsa murid. Muridku Jadi bentuknya di dengarkan, present dengarkan. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Iya betul. Nah, Betul. berarti yang mau dijadikan murid bangsa yang mana? Ya, semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, betul. Anda menyembunyikan kebenaran. Jadikanlah murid, dengarkan. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Yang mau dijadikan murid ini bangsa siapa? Bangsa muridnya atau bangsa seluruh manusia? Jadikanlah murid. Jadikanlah Oke, murid bacakan. semua bangsa muridku. Agak mundur sedikit bang, saya nggak bisa lihat. Ya, Dibesarin Dinda Ardi. ya. Ya, siap guru, nak maaf. Jadi berkesesuaian dengan pesan Yesus. Yesus Iya, betul. berpesan, Pergilah. Jadi pergilah kata diutus. Kata pergilah, pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah murid, jangan dihilangkan muridnya. Jadikanlah murid. muridnya. Ah. Ya, Ini jadikanlah dihilangkan ya, murid. Gurunda, berarti ya? semua Iya, jangan bangsa. dihilangkan. Iya, kata muridnya dihilangkan di sini di terjemahannya. Oh, ya. Jadi ini bukan cuma jadikanlah, Pak. Iya, Ini ada bukan kata cuma murid. jadikanlah. Tadi saya kasih Ini loh, Pak. interlinear kan. tadi maunya di Sinaiticus juga, jadi saya ikut saja. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Ah, ya. Siap. Lanjut. Saya dengarkan. Karena ini ganjil, Pak. Gini, Pak. Ini kan 3100 strong numbernya, Pak. Ini loh, Pak. Ini kan 3100. Ya kan? Kalau jadikanlah ini 3100, kenapa 3100 juga ada di muridku? Berarti Itu dia dia. kan? Betul. Ya berarti Nah, itu itu. tidak sesuai yang Bang Saudara Ardiansa kasih. Maksudnya tadi kan Saudara Ardiansa sudah kasih yang tadi, yang maksudnya dari Sinaiticus sendiri kan, dari kodeksnya. Ya kan, kenapa pakai ini? Soalnya tadi kan katanya biar sesuai dari terjemahannya, biar tidak biar runut. Makanya kan tadi sudah diingatkan sama Bang Zuma, memang tidak runut. Kalau kita lari ke terjemahan lama pun sama. Terjemahan lamanya juga demikian nadanya. Lanjut. Saya dengarkan saya. Saya sudah capek ngomong masalahnya. Gitu saudaraku ya. Jadi kembali kita kepada tema. Kasih Dinda Ardi, Anda luar biasa, Masya Allah. Jadi kita kembali kepada pengakuan Yesus sendiri. Jadikanlah muridku, betul. Iya. Gurunda. Jadi di situ jelas sekali dikatakan bahwa yang disebut kemudian domba itu adalah Bani Yakub, bukan kita. Jadi ada dua nih pesan Yesus. Yang pertama, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya non Yahudi yang nyamar seperti Yahudi, kan gitu. Jadi domba ini bukan hanya gelar biasa, domba ini memang gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Ini Israel ini. Ya, itu di Yeremia kan? Yes. Ya, itu setelah perang saudara bukan, dari Israel Utara dan Israel Selatan. Iya, domba itu Bani Yakub. Itu dulu poinnya. Domba Iya, itu betul. Yeremia 23 nomor 3, Yeremia 22, 23 nomor 2 juga begitu adanya. Begitu juga data nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Iya. Siap. Gitu. Siap. Jadi kita yang bukan Bani Israel. Bro Zuma. Ya, gimana? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala Iya. makhluk.
Iya tidak apa-apa. Ini kita sedang menerima pemberitaan Injil Matius 28:19. Oh, Injilnya Markus 16 ayat 15. Paham, Pergilah paham, ke seluruh dunia paham. dan beritakan Injil kepada yes. segala makhluk. Yes, paham. Artinya ajaran Yesus kan di ajaran Yesus kan Evangelion kan Injil. Iya, ajaran Yesusnya memerintahkan kepada muridnya agar menjadikan etnis muridnya menjadi murid. Nih, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Iya, beritakan Injil tahu. kepada segala makhluk. Yes, nanti kalau saya minta tanda-tanda ini akan menyertai Anda akan kelabakan. Betul. Jadi meracun jadi maksudnya di situ. Jadi maksudnya di situ, Bung. Maksud daripada pengakuan data yang kalau menurut pakar itu adalah tambahan. Maksudnya adalah beritakan Injil Yang mana kepada tuh Bang tambahan Bang? Anda baca Markus ya, Lukas ya. 16 ayat 15 Markus. sampai 20. Markus 19 tambahan. 16. Oke. Markus 16. Markus 16. Baik. Di situ Yesus loh langsung yang ngomong. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang Baik. percaya dan dibaptis Baik. akan diselamatkan, tetapi Ya, siapa yang tambahan tidak percaya itu. akan dihukum. 16 berapa? Tambahan. Oke. Markus itu hanya sampai 8. Markus 16 ayat 8. 15 sampai 20. 9 sampai 15. 20 itu tambah. Kalau tidak salah, saya kan tidak belajar soal terjemahan bahasa. Yang saya tahu itu dari teks Vulgata dan Latin ya kalau tidak salah. Papirusnya Cuman nggak ada, saya Bang. catat saya dulu ayatnya, maksudnya yang mana yang ditambah. Jadi nanti saya cari kebenarannya apakah benar-benar ditambah atau memang ada sumbernya, memang ada kodeksnya. Nanti saya cari. Emang nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa, Papirusnya saya nggak catat. ada, itu udah jelas itu. Nah, Papirusnya sekarang nggak ada. Ya sekarang kan nggak semuanya dari papirus. Ada juga Oke. yang dari sumber lain. Oke, baik. Nah, sekarang kalau minta Yesus kepada muridnya agar beritakan Injil kepada segala makhluk, pemberitaan apa yang harus sampai ke kita? Yaitu cinta kasih Ya. nomor 1 hukum Ya. dia. Oke. Ajaran cinta kasihnya Iya. nih, cintailah musuhmu. Oke. Injil itu Doakanlah artinya bagi kalian, enggak, berkatilah Bang. orang yang Minta membutuhkan. Oke, Itu ajaran baik. dia itu. Satu-satu dulu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke? Nah. Oke. Apakah termasuk pemberitaan Injil itu bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Beritakanlah kepada seluruh makhluk bahwa Yesus datang sebagai juru selamat untuk domba yang hilang dari umat Israel saja. Apakah termasuk itu yang harus diberitakan? Oh, enggak tahu, nanti silakan simpulkan. jadi Bro, ini dari pemahamanku ya, pemahamanku Iya, tentang silakan. spiritualis ya. Jadi Yesus tuh kan tahu di luar Israel itu banyak kepercayaan masing-masing yang pada penyembah berhala. Dia Iya. Tuhan sebenarnya nggak mau ganggu mereka, tapi karena ada hal penting yang karena juga ada peristiwa yang bakal ditangkap, jadilah muncullah ini seperti ini. Dan nggak ada salahnya sih sebenarnya memahami pelajaran Yesus yang kasihlah musuhmu. Iya, itu bagus. Nah, Betul, kan itu nggak masalah bagus. sih. Nah, sekarang permasalahan. Boleh saya kasih tanggapan, brother? Iya, silakan, Pak. Oke, saya mau kembali dulu di ketika ada seorang wanita ya yang meminta anaknya disembuhkan. Kita tahu latar belakang dari orang Yahudi dengan non orang Yahudi ya. Jadi Siap. orang non Yahudi itu sebetulnya tidak dipakai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus mau menunjukkan bahwa Dia datang untuk semua bangsa. Ini terbukti ketika Dia menyembuhkan pada akhirnya kan Dia menyembuhkan anak dari wanita yang meminta pengasihan belas kasihan dari Yesus. Nah, di sini Yesus mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu tidak sebetulnya membeda-bedakan. Ya, ketika orang ini beriman kepada Yesus, maka dia akan menjadi pengikut Yesus.
Demikian juga dengan orang-orang yang di luar non-Yahudi. Contohnya seperti orang-orang Kristen sekarang. Mereka itu bukan dari Yahudi asli, tetapi ketika mereka itu ataupun kami ini beriman kepada Yesus, ya kami juga termasuk pada domba-domba seperti yang Yesus inginkan. Buktinya kan Yesus juga pernah mengatakan masih ada juga domba-domba yang di luar kandang. Dan memang kita juga harus akui bahwa orang-orang Israel itu adalah merupakan umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 10 ayat 14, 15, 16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Pertanyaan, apakah Allah itu hanya khusus untuk orang Israel? Ya, tentunya tidak demikian kan? Karena Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Itu di Ulangan pasal 16. Tuhan itu tidak memandang bulu. Jadi siapa saja yang taat, ya, yang menuruti akan segala firman-Nya, pasti dialah yang menjadi umatnya. Jadi bukan cuma bahkan orang Israel menolak. Itu sebabnya keselamatan ini diberikan kepada semua orang. Seperti yang juga Yesus katakan di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Nah, siapakah suatu bangsa ini? Ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ya, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi sebetulnya keselamatan itu untuk semua bangsa. Memang harus diakui bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka menolak. Tadi teman-teman Kristen juga sudah mengatakan, ya mereka itu menolak. Sehingga keselamatan ini diberikan kepada siapa saja. Contohnya, seorang wanita yang meminta pengasihan dari Yesus. Akhirnya kan Yesus menyembuhkan anaknya. Karena iman. Demikian juga kita ketika kita beriman kepada Tuhan, siapa saja, bangsa siapa saja, pasti Dia akan menerima kita. Dalam Matius 8 ayat 12-13 juga dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Apakah ini hanya ditujukan kepada orang Israel, kepada domba-domba itu? Tentunya tidak. Ayatnya jelas. Itu sebabnya juga dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Semua etnis ini, brother. Jadi semua bangsa murid Yesus. Jadi tidak terbatas kepada satu etnis, satu bangsa, tetapi semua bangsa. Karena memang Allah itu kan Allah untuk semua bangsa. Allah itu bukan cuma Allah bangsa Arab. Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi semua bangsa. Ya. Kalau misalnya Allah itu cuma bangsa Israel, berarti bangsa Indonesia itu tidak termasuk. Kalau misalnya Allah itu cuma khusus untuk bangsa Arab, berarti orang Indonesia tidak termasuk dong. Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Tetapi ya memang harus kita akui ya, umat Israel itu adalah umat pilihan. Tapi sayang sekali mereka keras tengkuk. Akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi saya kira tanggapan saya itu, brother. Oke, kasih. Baik. Oke. Saya ingin tahu, ketika kemudian kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain, kata Bapak tadi, itu kerajaan Tuhan diberikan kepada bangsa lain yang dimaksud di sini bangsa Romawi, bangsa Yunani gitu, Pak. Non bangsa Israel. Enggak. Kerajaan itu harus kerajaan Yahudi itu kerajaan Tuhan yang ada di Bani Israel itu harus nampak, Pak. Kerajaan mana yang Anda maksud?
kerajaan Tuhan ini adalah kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Ya, indah. Ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel secara beruntun lengkap kitabnya, kemudian mereka punya kerajaan. Kerajaan Daud, kerajaan dan seterusnya. Sekarang kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Mana kerajaan itu, Pak? Kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan surga kerajaan Allah. dalam bentuk spiritual. Kerajaan Allah itu ada kaitannya dengan Matius 8 ayat 12 dan 13. Jadi aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi ini merujuk pada kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Jadi bukan kerajaan dunia. Janji Tuhan kepada Abraham. Apakah itu kerajaan dunia atau kerajaan surga? Itu menyangkut dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia mana kerajaannya? Bang Richard diam dulu, Bang Richard gantian. Ya. Kerajaan dunia yang diberikan, yang diambil dari Israel, dari Israel diberikan kepada bangsa lain. Mana kerajaan itu sekarang di dunia? Kalau berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang dari keturunan-keturunan Israel ada kan, tetapi itu hanya sebatas di dunia. Dan itu tentunya yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu ya ketika Yesus datang atau ketika hari kiamat, yaitulah kerajaan surga. Kerajaan itu diambil dari Bani Israel diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan fisik itu mana? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah, ini kerajaan Allah, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan bukan Allah kerajaan, itu apa, brother? Tadi katanya kerajaan fisik juga. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Matius 21 ayat 43. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi bukan berbicara tentang kerajaan dunia, tetapi apa? Kerajaan Allah. Mana kerajaan itu? Kan diberikan kepada sebuah bangsa. Kerajaan mana yang Anda maksud? Kerajaan itu yaitu apa? Yang non Yahudi, yang percaya kepada Allah, yang beriman. Siapa itu, Pak? Mana kerajaan itu? Kerajaan bangsa di luar Yahudi itu yang mana? Ya kerajaan Allah, brother, surga yang nantinya akan diberikan. Kerajaan itu kerajaan bangsa. Di Matius itu kerajaan Allah, brother. Ia tahu kerajaan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menyangkut surga. Di dunia juga ada kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Itu berbicara tentang dunia, ada juga. Nah, itu dia makanya mana kerajaan kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain itu, bangsa yang lain ini siapa, mana kerajaannya? Jadi penekanan yang saya bawakan ini adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Berarti kerajaan yang diambil dari Bani Israel? Tidak ada kerajaan dunia yang diambil dari bangsa Israel, tidak ada. Lalu apa yang diberikan kepada bangsa lain? Sementara Bani Israel masih menyembah kepada Tuhan yang benar. Yaitu kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah berarti mereka tidak lagi menyembah Allah. Karena sudah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Tidak semuanya. Karena ada juga bangsa Israel yang taat. Contohnya nabi-nabi. Nah, berarti belum diberikan. Secara rohani belum diberikan. Secara jasmani nggak ada. Ada yang tetap berpegang teguh, ada juga yang tidak. Jadi bagi yang tidak berpegang teguh, mereka keluar, terlempar dan digantikan oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu yang dimaksud itu makanya saya katakan kerajaan Allah itu adalah mereka menggaungkan asma Allah, mereka menggaungkan nama Tuhan mereka, mereka memuliakan siang dan malam Tuhan mereka. Orang akan datang berbondong-bondong, berlimpah-limpah hartanya untuk disajikan kepada Tuhan mereka. Itu mana kerajaan itu? Itu kerajaan Allah ketika akan datang kiamat. Mereka akan apa? Ya, makanya baca di Matius juga 8 ayat 12-13.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Ya, itu di surga. Kapan mereka akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal. Itu di surga, itu di surga. Waktu kerajaan surga. Nah, itu di surga, betul. Itu di surga. Kerajaan surga. Betul. Ya. Itu di surga. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian tidak diberikan kerajaan tapi ngaku-ngaku diberikan kerajaan, Pak? Tidak ada orang yang mengaku-mengaku kemudian tidak diberikan kerajaan. Karena ketika kita beriman, ketika kita mempercayai Allah, pasti kita akan diselamatkan dengan menuruti, bukan cuma sekedar percaya, tetapi menuruti akan perintah-perintahnya, pasti kita akan diselamatkan. Oke, kembali. Perintahnya jelas hanya untuk Bani Israel. Utusan-utusan yang datang hanya untuk Bani Israel. Sabar. Allah yang kita sembah adalah Allah sealam semesta. Ya, betul itu. Betul. Mazmur 147, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus, Anda di mana di sini pada saat Tuhan mengukuhkan ini melalui Daud? Bahwa ketetapan dan hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk ketetapan Bani Yakub. Saudara saya di mana? Pengkhotbah 12:13 ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, perintah Allah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang Israel. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang, bukan setiap orang Yahudi, bukan setiap orang Arab. Enggak. Salah Anda. Ketika salah. Ini jelas, brother. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Dengarkan sekali lagi. Sebelum terlalu jauh. Pengkhotbah 12:13 ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Huruf besar, perintah Allah. Jangan Anda. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana Allah akan menghakimi kalau Dia tidak memberikan hukum kepada bangsa-bangsa? Iya. Jadi tolong pahami dulu. Apapun yang tertera di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika dia berbicara bangsa itu mereka sudah paham untuk mereka. Kita jangan nyamar-nyamar masuk ke dalamnya. Kita jangan masuk-masuk karena yang mendapatkan gembala saat itu adalah Bani Israel. Anda baca data sebelumnya, data 11-nya. Mereka yang mendapatkan satu gembala. Memang siapa gembala di luar Bani Israel pada saat itu? Nggak ada, Pak. Jadi ketika dikatakan segala manusia, segala orang, segala bangsa, itu untuk mereka. Karena mereka adalah satu gembala. Coba Anda baca nomor 11-nya tuh. Memang ada gembala di luar Yahudi pada saat itu? Nggak ada. Makanya di Hakim-Hakim, Pak, terang sekali dikatakan, Hakim-Hakim 20 nomor 26, kemudian pergilah seluruh orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa dikatakan di situ. Apakah Anda ingin menabrakkan pernyataan Tuhan di dalam Mazmur 147? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Apakah Anda ingin mengatakan kepada semua orang, artinya orang semua? Lalu ini pernyataan Tuhan mau dikemanakan? Jadi kita jangan salah mentafsirkan dalil-dalil kitabnya orang. Ketika dia mengatakan bahwasanya akhir kata dari segala yang didengar itu ialah takutlah akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Setiap orang apa? Setiap orang Bani Israel.